Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Bella Permatasari, mahasiswi IAIN Metro Lampung dari semester 4, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Siaran untuk menyampaikan materi yang saya dapat, yaitu tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Pada kegiatan belajar 1 tentang konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor ekonomi 33% dan faktor manusia 67%. Pada data di atas, kiranya dengan mudah kita bisa melihat bahwa keberhasilan satu organisasi ternyata lebih banyak ditemukan oleh faktor manusia, yaitu faktor internal dalam satu organisasi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, memberi kontribusi pada kegiatan bisnis hanya separuh bila dibandingkan dengan kontribusi faktor manusia. Organisasi bisnis yang dikategorikan usaha kecil dan menengah ternyata mampu bertahan. Begitu juga sejumlah perusahaan besar juga ternyata mampu bertahan, karena faktor ekonomi memang hanya memberi pengaruh besar 33% bagi perkembangan satu organisasi bisnis. Yang pertama ada organisasi. Organisasi bisnis itu ingin menjalankan kegiatan usahanya secara efisien dan efektif pada umumnya. Apa yang dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan produk secara efisien dan efektif dengan memadukan apa yang dimiliki organisasi yang populer dengan sebutan 3M, yaitu manusia, mesin, dan modal. Itulah yang dipergunakan satu organisasi untuk menghasilkan produk. Maka bangun organisasi yang paling tepat dengan sendirinya akan mengatur hubungan antara manusia dan mesin. Yang kedua ada manajemen. Fungsi-fungsi manajemen secara garis besar yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Maksudnya, dalam proses manajemen kita ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Menyusun perencanaan sumber daya manusia untuk satu organisasi media massa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan media massa itu, tentu akan diperlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu. Kita memerlukan wartawan yang mempunyai kualifikasi berbeda dengan tenaga pemasaran atau manajer iklan. Kemudian hitung berapa jumlah tenaga dan kualifikasi yang diperlukan. Kita juga perlu mengorganisasikan sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut di dalam tugas dan perannya masing-masing. Dengan kepemimpinan dalam organisasi, sumber daya manusia tersebut dipergerakan untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen secara strategis yaitu memberikan arah pencapaian fungsi organisasi, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, dapat mengantisipasi setiap perubahan terkait dengan aktivitas dan efisiensi. Yang ketiga ada administrasi. Administrasi itu artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Secara sederhana, kita bisa mengambil contoh administrasi media massa yang bertujuan melayani atau memenuhi kebutuhan khalayak pada informasi. Pendidikan dan hiburan. Modul ini istilah perusahaan media tidak akan banyak digunakan karena akan lebih banyak dipergunakan organisasi media massa. Istilah organisasi media massa lebih luas cakupannya karena meliputi juga badan hukum media. Ini berkaitan dengan 3 jenis media massa yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu media komersial, media publik, dan media komunitas. Tidak semua media itu merupakan badan hukum yang membentuk perusahaan, baik PT maupun CV. Media komunitas misalnya adalah yayasan karena sifatnya yang non-profit. Oleh penting memahami pengertian organisasi dan makna organisasi dalam konteks media massa. Pada kegiatan belajar 2, manajemen pemasaran. Yang pertama ada perkembangan pemasaran.
Pada tahap awal, banyak organisasi bisnis bisa memfokuskan perhatiannya pada bagaimana memproduksi barang atau jasa. Dalam dunia media massa pun, pada awalnya banyak perusahaan media lebih memfokuskan perhatian pada bagaimana memproduksi media. Pada masa tersebut, karena persaingan belum ketat, maka apapun yang diproduksi tidak akan sulit dipasarkan. Konsumenlah masih akan membeli, dan akhirnya setiap produksi massal mulai muncul permasalahan menjual produk yang dihasilkan. Selanjutnya, perkembangan orientasi pada penjualan. Barang yang diproduksi secara massal itu membuat pasar menjadi kelebihan pemasokan. Persaingan di antara produk sejenis mulai muncul. Di sini, organisasi bisnis mulai berpikir untuk bisa menjual sebanyak-banyaknya. Ukuran penjualan bukanlah laba yang diperoleh, melainkan berapa jumlah produk yang terjual. Volume penjualan menjadi ukuran keberhasilan. Makin banyak volume produk terjual, maka makin dianggap baik kinerja bagian penjualan. Yang kedua ada bauran pemasaran. Hasil studi yang dilakukan Pritchard menunjukkan sejumlah permasalahan yang dihadapi media massa di seluruh dunia. Identifikasi permasalahan dalam studi tersebut menunjukkan organisasi media massa sedang menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang luar biasa dahsyatnya. Menurut Pritchard, semua media di seluruh dunia sedang berupaya keras untuk memahami dan menyesuaikan dengan perubahan internal dan eksternal yang dahsyat yang telah mengubah cara media berproduksi. Kompetisi yang makin ketat, berkurangnya halayak tradisional dan periklanan, perubahan pola-pola dominasi pasar, dan perubahan potensi-potensi perusahaan media. Yang terakhir ada pemasaran dan perubahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan dunia manajemen sekarang ini, di samping makin ketatnya persaingan, adalah soal perusahaan. Para pakar manajemen sering melukiskan perubahan yang berlangsung sekarang ini tidaklah berjalan linear atau lurus, melainkan bersifat eksponensial atau naik turun dengan kecepatan yang tidak terduga. Watak perubahan seperti ini dengan sendirinya tidak bisa diduga dan rumit. Bahkan beberapa di antara pakar manajemen menyebutkan tidak beraturan karena tidak berpola dan tidak bisa berpikiran sebelumnya. Kita bisa mengambil contoh bagaimana arah perubahan di kemudian berhimpit dengan persaingan yang dialami industri jasa pos dan telekomunikasi. Banyak layanan pos seperti surat, kartu pos, atau kartu ucapan selamat kalah bersaing karena adanya perkembangan teknologi komunikasi yang bermunculan layanan cepat. Kita bisa mengambil contoh yaitu seperti email, SMS, atau kartu ucapan elektronik yang tadinya kita memersepsi persaingan itu hanya terjadi di antara perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.